Alhamdulillah telah selesai persembahan Al-Imamul Mawardi untuk menggambarkan pribadi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bahasanya luar biasa, bahasanya Al-Imam Al-Mawardi, balaghahnya, fasohahnya, keindahannya ini tertata dengan sangat baik sehingga kita yang membacanya perlu berpikir, merenung, tapi juga di satu sisi kita menikmati ungkapan-ungkapan Al-Imam Al-Mawardi. Sebenarnya ada berapa sifat yang diterangkan oleh Mawardi. Satu, perkataannya. Dua, perbuatannya, ya. Dua itu ya, perkataan dan perbuatan. Ya, yang mana dirinci lebih banyak lagi dari perbuatan dan perkataan tersebut. Nah, tadi saya terkesan dengan ada ketika mengatakan inilah yang menjadikan beliau sebagai seorang pemimpin, ya, seorang pemimpin yang diakui oleh semuanya, ya. Maka seorang pemimpin itu harus yang berjiwa seperti tersebut, ya. Fakana dzalika min awdahis syawahid ala sihhati nubuwwatihi. Itulah legasi dan rekam jejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang membuktikan kenubuahannya, kenabiannya, dan membuktikan kebenaran daripada nabinya. Nah, kita seorang guru, kita ini benar-benar nggak jadi seorang guru itu? Apa buktinya gitu? Kalau kita ini seorang guru, sertifikasi, secari kertas itu, profesi gitu ya. Ayo, sudah nggak memiliki qaulan wa fi'lan yang seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan? Ada 4. Pertama, qaulan, khalqun, ya, khuluqun, aqwal, wal af'al. Ya, 4. Khalqun, khuluqun, aqwal, qaulun wa fi'lun, gitu ya. Ini dia 4 ini. Gimana kita bisa ada syawahid? Syawahid itu apa ya? Bukti. Apa yang menjadikan bukti bahwa kita ini benar-benar seorang guru, ya? Bukan hanya bukti tertulis, tetapi tentunya bukti yang menjadi pembicaraan santri-santri kita, ya. Santri kita ini memberikan testimoni apa kepada kita, ya. Nah, dunia mengakui. Oleh karena itu sampai pada zaman era tahun 80-an atau 90-an, ya, seorang orientalis barat, Michael Hart, itu menulis satu buku di mana dalam buku itu dia meranking tokoh dunia, 100 tokoh dunia, Michael Hart, ya. Michael Hart, H.R. Gibb, bukan Michael Hart, H.R. Gibb, ya. 100 tokoh itu yang pengaruh. Meranking, tapi bukan berdasarkan ini, bukan berdasarkan kirata atau apa, analisa, penelitian, ya, kajian dari sekian tokoh dunia ini siapa yang paling berpengaruh. Ternyata H.R. Gibb itu menyimpulkan tokoh pertama yang luar biasa pengaruhnya dapat menjawab dunia adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengalahkan Isaac Newton. Isaac Newton nomor 2 atau nomor 3 ya, saya lupa.
baginda Nabi. Terus yang berikutnya kalau nggak salah Isaac Newton itu nomor 2 atau nomor 3 di bawah. Ya. Juga dari pengikutnya bagaimana Bukan Pak ya? pengaruhnya. Iya, kayaknya Ya dia pengikutnya, terus pengaruh ajarannya, kemudian dampaknya, ya kan? Kalau Isaac Newton kan dalam bidang apa? Kimia atau Iya. fisika? Newton. Hukum Newton apa? fisika. Fisika. Dampaknya kepada ilmu fisika, ya kan? Kalau Nabi Muhammad dampaknya pada kehidupan umat manusia secara keseluruhan, ya. Nah, jadi ini semua menjadi jaminan bagi kita untuk berkiblat kepada baginda Rasulullah SAW. Makanya ketika akreditasi kemarin juga saya tegaskan kepada asesor bahwasanya kita punya pedoman di dalam meneladani bagi guru, yaitu sosok baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, berikutnya kajian berikutnya, sekalian itu akan kembali mempelajari uslubut ta'lim, ya, metode teknik, ya, pendidikan dan pengajaran, ya. Nah, ini pengarang Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah pertama menyajikan bagaimana kepribadian personality dari baginda Nabi SAW agar dijadikan contoh untuk kita, ya. Nah, selanjutnya bagaimana metode, bagaimana teknik dan sebagainya akan diterangkan insya Allah di Jumat yang akan datang. Insya Allah Jumat sekarang banyak sekali rezekinya berlimpah. Ada bubur ayam, ada nasi kuning apa nasi uduk ini? Uduk. Ada lalap-lalapan, rebus-rebusan, masya Allah. Ini semua datang dari para muhsinin dan muhsinat, orang-orang yang cinta kepada kita, orang yang sayang pada kita. Maka kita doakan mereka agar mendapatkan lipat kali ganda kebaikan atas kebaikan buat mereka pada kita semuanya, berupa kesehatan, ya, kemudian keamanan, keselamatan, panjang umur, ditambah lagi rezekinya, dimudahkan urusannya, kemudian diangkat kesulitan-kesulitan penyakitnya dan sebagainya. Allah gantikan dengan keberkahan. Kita doakan untuk mereka yang telah memberikan kebaikan kepada kita. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.